selamat selamat bergabung Kang Alam. Dan selamat bergabung semua pemirsa. Saya Kak Ros hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Agak beda nuansanya ya, karena Kang Alam udah lama aja kita nggak ketemu ya. Dani lagi izin libur. Oke, baiklah. Seperti biasanya sebelum kita mulai Rumpi kita hari ini, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jeng 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 gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini ada berita apa di pojokan yang menjadi highlight kita hari ini? Ini adalah berita sebenarnya dari kemarin aku udah baca ini beritanya, tapi kayaknya ini semakin menghangat ya, semakin santer diperbincangkan bahwa adik kandungnya Irwansyah yang namanya adalah Hafiz, ya namanya Hafiz ya, itu diduga menggunakan uang korupsi 3 miliar untuk keperluan pribadi, ya. Jadi, aduh ini agak panjang ceritanya. Hafiz ini adiknya Irwansyah kandung ya, tapi dia ini juga sering juga beberapa kali diberitakan karena terkait masalah perselingkuhan gitu kalau nggak salah. Dia udah 3 kali menikah. Nah, pada saat dia menikah di istri yang kedua itu tuh ramai diduga selingkuh. Nah, sekarang dia punya istri lagi nih, yang ketiga ini, terus punya bisnis barang deh. Nah, ini kasusnya apa sih sebenarnya? Jadi Hafiz ini diduga melakukan peminjaman uang ke bank gitu dengan menggunakan pemalsuan data 22 karyawan di perusahaannya. Nah, di perusahaan itu yang namanya perusahaan apa itu namanya aku lupa ya. Dia itu direktur. Sementara Saskia Sungkar itu adalah komisarisnya. Ya, oke. Jadi dia minjem duit dengan menggunakan data si 22 karyawan. Itu sekitar 3 miliar. Bukan hanya itu. Ada lagi dia pakai koperasi ya. Koperasi ini juga nih karyawan yang 22 ini diaku-aku anggota koperasi ini juga sama. Duit juga 500 juta. Ya, jadi total itu duit yang dipinjam dan digunakan untuk keperluan pribadi itu adalah sekitar 4,3 miliar dan itu kayaknya macet. Kasus ini sudah diselidiki kabarnya yang aku baca dari tahun 2018. Ditetapkan tersangkanya itu dari bulan apa tuh? Oktober ya? Oktober gitu ya. Saskia sendiri juga sudah menjalani pemeriksaan di bulan Desember dan di Desember itu juga dia sempat cerita di vlog pribadinya bersama Irwansyah. Tapi yang menarik adalah ini padahal adiknya Irwansyah loh ya, terkenal kan? Itu bisa DPO loh, hilang atau kemana. Bukan cuma Instagramnya yang nggak ada ya. Adiknya ini pun juga tidak diketahui keberadaannya kemana, begitu. Coba kita lihat ini cuplikan YouTube-nya Saskia dan Irwansyah. Dia lagi cerita hal lain, tiba-tiba di tengah-tengah tuh dia cerita bahwa Saskia dan Irwansyah sendiri juga mengaku bahwa dia juga mengalami kerugian karena ditipu atau apa sih namanya dia. Pokoknya uangnya itu dibawa lari sama adiknya itu sehingga Irwansyah terpaksa harus menjual beberapa aset rumah, tanah dan lain sebagainya. Kita lihat cuplikannya keterangan dari Saskia berikut ini. Baik, sekarang kita mencoba untuk menghubungi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjutnya dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bapak Juanda, begitu ya. Kita sudah terhubung dengan Pak Juanda. Halo? Sudah terhubung karena ini memang lokasi banknya juga di daerah sana ya, di Bogor. Halo Pak Juanda. Iya Mbak Penny. Oke Pak Juanda, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak. Pak, kita mau tanya mengenai perkembangan kasus ini yang menimpa adiknya Irwansyah yang namanya Hafiz ya Pak ya. Ini kan memang diselidikinya di Kejaksaan Bogor ya. Kasusnya sudah dilimpahkan di situ ya. Nah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Mbak Penny. Betul. Baik. Dan ini memang sosok Hafiznya sendiri tidak bisa DPO ya Pak ya? Masuk dalam daftar pencarian orang, betul? Iya. Jadi begini Mbak, memang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRID 03 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021 dan surat penetapan tersangka TAP nomor 877 tanggal 29 Oktober 2021 telah menetapkan saudara HF yang menjabat sebagai Direktur PT Halal Berkah Indonesia sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan fasilitas kredit berguna Bank BRI KCP Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Mbak Penny. Oke. Dan totalnya ada 4,3 miliar, betul ya Pak? Ya, kerugian keuangan negara yang berhasil kita hitung akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yaitu sekitar 3 miliar 179 juta rupiah, Mbak Penny. Tapi ini masuknya kasus korupsi ya Pak ya, bukan penipuan, bukan penggelapan. Bapak bisa jelaskan kenapa namanya korupsi Pak? Ini masuk ranah tindak pidana korupsi Mbak Penny, karena memang yang disalahgunakan adalah
kredit Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank BUMN yang mengelola keuangan negara, Mbak. Oke. Jadi ancaman hukumannya adalah maksimal? Ancaman hukumannya itu kita sangkakan terhadap yang bersangkutan, itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman maksimalnya sampai dengan 20 tahun penjara, Mbak Penny. Sampai dengan 20 tahun penjara. Iya. Pak, bisa diceritakan bagaimana Hafiz ini bisa sampai DPO begitu ya? Apakah sebelum-sebelumnya itu Pak pada saat pemeriksaan ini sosoknya hadir kan Pak? Ada. Kapan dia Iya. diketahui itu sudah tidak bisa ditemukan lagi gitu? Jadi setelah kami tetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan, AF, kita lakukan pemanggilan secara patut. Ya. Pemanggilan pertama itu kita lakukan pada tanggal 8 November 2021. Kemudian pada waktu pemanggilan tersebut yang bersangkutan tidak datang, kemudian kita layangkan kembali panggilan yang kedua pada tanggal 15 November 2021. Iya. Cuma tetap yang bersangkutan juga tetap hadir dan akhirnya kita kembali layangkan panggilan yang ketiga tanggal 16 Desember 2021. Oke. Karena 3 kali panggilan telah kita layangkan kepada yang bersangkutan dan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Akhirnya berdasarkan kesimpulan dari tim penyidik mengusulkan yang bersangkutan, saudara HF, untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang, dan ini masih dalam sementara proses dan menunggu surat penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor nantinya, Mbak, sebagai DPO. Jadi kalau 3 kali tidak dipanggil ini apakah akan dijemput paksa gitu atau sudah sebetulnya didatangi ke rumahnya dan tidak ada? Iya, karena udah upaya penyidikan, jadi bisa nanti akan dilakukan upaya paksa apabila memang yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh tim penyidik nanti, Mbak. Oke. Dan betulkah bahwa kasus ini sebenarnya udah diselidiki dari sejak tahun 2018 begitu Pak? Betul? Iya, ini penyidikannya dimulai di tahun sekitar 2019. Cuma memang penyalahgunaan kredit yang dilakukan itu adalah kredit yang digunakan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Oke. Ros. Jadi ini kan pihak Saskia Sungkar sebagai komisaris ya dari perusahaan yang digunakan untuk melakukan peminjaman kredit, betul ya Pak ya? Iya. Itu juga Ibu sudah dimintai Saskia keterangan? Iya, betul. Ibu Saskia sudah kita mintai keterangan. Kapasitas yang bersangkutan adalah sebagai komisaris dari PT Halal Berkah Indonesia. Ini kan kakak iparnya ya, kakak iparnya tahu kan adiknya iparnya ada di mana gitu. Sudah dilakukan coba tanya gitu. Ya, kalau terkait dengan kakak dari yang bersangkutan tahu atau tidak, nanti mungkin bisa ditanyakan yang bersangkutan. Yang pasti kapasitasnya adalah sebagai direktur dari PT Halal Berkah Indonesia, di mana Ibu Saskia Sungkar ya sebagai salah satu komisaris dari PT tersebut gitu, Mbak. Dan kemarin juga di bulan Desember juga ada dipanggil untuk keterangan sebagai saksi, betul ya Pak ya? Iya betul. Kita udah minta keterangan Ibu Saskia sebagai saksi dalam perkara tersebut. Oke. Ini ada 6 orang yang dijadikan tersangka selain sosok AF ini, betul Pak ya? Iya, jadi ini merupakan perkembangan dari perkara yang sama juga, pola dan modus yang sama juga, peminjaman kredit. Dan atas perkara tersebut kami telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yang pertama inisial MD, inisial HL, inisial AB, HC, dan terakhir HF, Mbak Feni. HF ini dari pihak perusahaan itu ya yang mengajukan kredit ya Pak ya? Iya, baik dari pihak perusahaan ataupun dari pihak banknya sendiri gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Juanda, terima kasih banyak untuk waktu dan keterangannya. Ini kita memberikan informasi lebih jelas lagi mengenai kenapa kok namanya tuntutannya tindak pidana korupsi begitu. Pak Juanda, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Iya, selamat siang Mbak Feni. Selamat siang Pak. Baik, seperti itu ya kurang lebih. Jadi ini nggak tahu nih, mungkin ya itu karena tidak dipanggil, ya mungkin nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa